Halo, assalamualaikum. Di pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang pengulangan. Pengulangan, pengembangan pseudocode struktur kontrol pengulangan. Yang kita bahas pokok bahasanya adalah apa itu pengulangan dulu, jenis-jenisnya, pseudocode struktur kontrol pengulangan, disk checking, lalu algoritmanya. Lalu kita bahas dulu struktur kontrol pengulangan. Struktur kontrol pengulangan, perulangan ini artinya digunakan untuk melaksanakan sederetan instruksi berulang-ulang. Melakukan berulang-ulang yang akan berhenti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, atau ya jadi akan terus berulang sampai kapan ini ditentukan. Nah, ada 3 cara penentuannya. Itu keputusan pengulangannya bisa ditentukan di awal, yang bahasa Inggrisnya leading decision loop. Ada juga di akhir pengulangan, yaitu trailing the decision loop, dan juga menjumlahkan angka pada suatu waktu. Jadi ditentukan di dalam angka dalam penjumlahan. Kita bahas langsung ke leading decision loop ya. Jadi kita tentukan dulu perulangannya berhenti sampai kapan. Kalau ini di contoh ini while maksudnya berulang sampai kapan? Sampai i lebih kecil sama dengan n. Sedangkan n-nya sudah ditentukan 5, berarti perulangannya kira-kira 5 kali. Karena kan nilai awalnya i-nya 1. Kalau i-nya 0, berarti perulangannya akan terjadi 6 kali. Ya kan? Coba ini pelan-pelan. Habis ini leading decision loop. Oke, kita contoh kasusnya ini. Sebuah hotel membuat penomoran kamar yang dikelompokkan berdasarkan bilangan genap. Nah, bilangan genap ini ditentukan di sini ya. A plus 2. A awalnya kan 0. Lalu A plus 2 untuk menentukan bilangan genap. 0 plus 2 kan 2. Nah, jadi termasuk bilangan genap. Lalu berikan bilangan genap sesuai dengan banyaknya kamar. Banyaknya kamar harusnya ada 5. Nah, kalau kita ini langsung dinalar kan jawabannya kan di 2, 4, 8, 16 seperti itu. Tapi kita coba breakdown secara lebih rinci, secara alur pemrograman. Lalu lanjutan jumlah kamar ya. Rekam lagi. Oke, rekam. Input jumlah kamar, output 5 deret bilangan genap. Prosesnya, jika i lebih kecil sama dengan jumlah kamar, lakukan pengulangan berikut. Nah, jika i-nya ini lebih kecil sama dengan n5, maka lakukan ini a plus 2. Lalu cetak a. Outline solusi ini. Lalu i sama dengan i plus 1 apa sih? Ini untuk pengulangannya. Jadi pengulangan tuh ada di ini buat pengulangannya. Pengulangannya berhenti sampai kapan? Nah, berhenti sampai kapannya di sini. Lanjutkan, langsung bikin algoritmanya. Judul, deklarasi, baca algoritmanya. Lalu tes contoh, kita disk checking ya. Masukannya dengan data 5.
Lalu hasil yang diharapkan adalah yang genap-genap itu, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Sepertinya saya tadi salah ngomong. Tapi ini hasil yang diharapkan adalah 2, 4, 6, 80. Lalu kita breakdown ya. Kita membayangkan kita komputernya. Oke, A sama dengan 0. Karena kan inputan pertama A sama dengan 0, I sama dengan, maksudnya ditentukannya sama dengan I sama dengan 1. Lalu cek yaitu apakah I-nya kan 1 nih. Apakah 1 lebih kecil sama dengan N-nya kan sudah ditentukan yaitu 5. Oh, true. Berarti kita melakukan ini, pengulangan ini, proses ini maksudnya. Melakukan proses ini yaitu 0 tambah 2. Oke. A sama dengan 0 tambah 2, berarti A sama dengan 2. Oke, ini proses yang terjadi 1. Lalu proses selanjutnya adalah I plus 1. Oh, berarti I plus 1 kan berarti I nya 1 tambah 1, berarti 2 sekarang. A sekarang udah punya A sama dengan 2, I sama dengan 2, ya enggak? Karena kan udah terjadi penambahan di sini. Oke, lalu kita cek while I sama dengan, oke, I-nya kita udah ketemu 2 lebih kecil sama dengan 5. Ya, apa jawabannya? Yaitu true. Oke, berarti kita lanjutkan proses ini. Kita udah punya A sama dengan, kita udah punya nilai sebelumnya yaitu 2 ditambah 2, berarti kan A sama dengan 4. Ya, oke, berarti lanjut prosesnya yaitu I-nya kita udah punya di sini 2, I plus mana ini? I plus 1. I-nya kan kita udah punya 2. Berarti 2 plus 1. Jawabannya kan I-nya sekarang kan ada 3. Nah, kita lanjutkan terus. Yang ini belum tak kasih I-nya. Tapi kan udah ketemu kan maksudnya gimana? I-nya kan tambah 1. Sedangkan kita udah punya I sama dengan 1, berarti I-nya adalah 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lanjut lagi. Langsung tak copy saja biar cepat. A, kita udah ketemu A-nya udah punya 4, sedangkan I udah ketemu 3. Oke, 3. Berarti apakah I-nya itu 3 sekarang? I3 lebih kecil sama dengan 5. Oke, benar. Berarti kita lanjutkan. Sedangkan ini kita udah punya A sama dengan 4. 4 tambah 2 yaitu 6. Nah, I plus 1. I-nya udah punya yaitu 3. Berarti sini tak ganti 3. 3 tambah 1 yaitu ini 31, maksudnya proses tadi, while tadi, yaitu I sama dengan 4. Lanjutkan proses lagi. A udah punya yaitu kita cek di atasnya 6. Oke, 6. I nya udah punya yaitu sekarang 4. I yaitu 4. Nah, A nya yaitu 6.
6 tambah 2 yaitu 8. I nya yang sebelumnya adalah 4 tambah 1, I nya adalah 5. Lanjut lagi sekali lagi, habis itu selesai. I nya adalah A nya A nya adalah 8, I nya adalah 5. Sorry 5 masih true karena kan lebih kecil sama dengan, oke, berarti kalau 5 lebih kecil sama dengan 5 berarti masih true. A nya udah 8, sekarang A 10. Lalu I nya udah 5, sekarang I nya adalah 6. Lalu kita cek lagi, 6 lebih besar sama dengan 5, true apa enggak? False. Oh, berarti proses perulangan berhenti. Nah, ini nanti kalau di script nanti kalau di C++ outputnya adalah cetak A, berarti nanti berderet antara A nya berapa ini, A2 4 6 8 ini ya, dan selanjutnya adalah 10 seperti yang sudah dicontohkan di sini. Nah, ini tabel dash checkingnya seperti ini. Kalau dibentukkan tabel, kalau dibentuk tulisan pengecekan, kita ngeceknya kayak manual cara berpikir komputer, modelnya kayak gini. Selanjutnya yaitu trailing decision loop. Jadi trailing decision loop ini dilakukan di tengah ya kayaknya. Saya cek dulu. Trailing decision loop dilakukan di akhir. Berarti ini repeat ini diulang terus prosesnya yang tadi yang kita bahas tadi. Prosesnya ini diulang sampai kapan? Until I lebih besar N. Nah, contohnya menghasilkan bilangan ganjil sesuai data yang diinput. Integer A, integer I sama dengan 1. Nah, itu dia. Pokoknya cuman ditaruh di bawah gitu, paling akhir gitu dok. Tapi proses pengecekannya tetap akan sama seperti ini, dan juga pengecekan dash checkingnya akan sama. Lalu ada counted loop. Counted loop yaitu pemecah pengulangan digunakan jika jumlah iterasi pengulangan sudah diketahui. Pelaksanaan dikendalikan oleh indeks pengulangan. Kalau ini pokoknya for. Contoh kita contoh yaitu counted loop pakainya for, menghasilkan bilangan kuadrat sesuai dengan data yang diinput. Baca integer data diinput, berarti nek siji 1 kali 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Berarti cuman pengkalian ini. Kita langsungkan di proses di ini apa C++ nya. Contoh ya, kita membutuhkan math, include math.
integer kita deklarasikan dulu ini integer a i n. Oke, integer a, i, n. Lalu ditentukan yaitu 5 ini, jadi cuman 5 kali doang perulangannya. N sama dengan 5. Nah, kalau yang tadi for while atau repeat until, nah sekarang kita pakainya for. Kita tentukan di sini i sama dengan 1. Jadi ya ini yang kayak tadi, perulangannya sampai kapan, perulangannya diawali dari angka apa. I lebih kecil sama dengan n. Perulangannya ini diulangi sampai 5, maksudnya lebih kecil sama dengan n, yaitu n nya udah 5. Astaga, ini harusnya titik koma, saya lupa, sorry. Lalu ada i++. Ini buat menentukan perulangannya. Nah, ini kita bandingkan di do while tadi. Nih, dia ditentukan di dalam sini, tapi kalau for kita jabarkan di sini. Ini ganti for, lalu kita jabarkan di sini. Semua prosesnya sama. Ini cuman caranya aja yang beda. For, oke, kita lanjutkan. A, kita menjabarkan A ini. A itu apa? Yaitu I dikali I. I itu dari mana? I dari 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kalau udah 1 kali 1 sama dengan 1, akan terjadi pengulangan lagi. Nanti kan pengulangan ke sini, nanti kan I++, berarti kan ditambah 1 lagi. Nanti berarti 2 kali 2 ditambah lagi 3 kali 3. Seperti itu prosesnya. Ini kan proses algoritmanya. Nah, ini kita masih belum, tinggal nambahin cetak. Kalau di sini di algoritmanya ada cetak A. Ini ada proses cetak, cout A. Nah, ini kalau udah di run langsung bisa jalan. Dia akan keluar satu, 4 dan 9, 16, 25. Nah, seperti ini. Nah, biar lebih enak, ini kan jejer nih, kita kasih enter aja. Enternya pakai garis miring n, tutup titik koma. Ini berarti sorry lama. 1, 4, 9, 16, 25. Oke, seperti itu. Counted loop seperti itu modelnya. Ini pakainya yang ini aja. Ini sepertinya ada yang salah atau cara penyelesaiannya yang berbeda. Lalu ada juga nested repetition, yaitu perulangan di dalam perulangan. Jadi kalau ini udah ada perulangan, nah di dalam perulangan itu ada perulangan lagi, yaitu perulanganception. Kalau yang lihat film Inception, nah ini perulanganception. Oke.
nggak ada yang bercanda doang. Ini do while, nah ini perulangannya do while. Kalau kita kan pakai for di sini. Do while, di dalam do while masih ada do while lagi. Contohnya seperti ini. Oke, gitu aja. Banyak-banyak latihan tentang, karena ini masalah logika aja. Kalau logika kita terasah, kita makin paham cara kerja algoritma pemrograman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.